Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 28 Maret 2021. Kita bicara lagi soal Myanmar. Sejak awal ketika terjadi kudeta itu, saya sudah menyampaikan semua pihak perlu berhati-hati karena jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah kepada konflik yang pernah terjadi seperti di Libya, Suriah, kemudian di Yaman, kemudian terjadi di Afghanistan dan berbagai negara ya ketika rejim militer itu berhadapan dengan masyarakat yang pro demokrasi. Nah, tetapi di satu sisi juga untuk khusus Myanmar ini, itu petanya negara besar yang berpihak kepada rejim itu Cina dan Rusia. Nah, Rusia itu membuktikan kembali setelah sebelumnya pada Dewan Keamanan PBB ya bersama Cina seakan yang diindikasi mendukung rejim militer. Kemarin Rusia datang. Kemudian kalau Cina terang-terangan karena Cina ini tentu punya informasi banyak mengenai Myanmar karena kita tahu bahwa kerjasama di bidang infrastruktur dan ekonomi antara Myanmar dan Cina itu kuat sekali. Jadi dia pasti tahu lebih banyak soal Myanmar dan berpihaknya juga ke junta militer yang ada di Myanmar hari-hari ini. Nah, kemudian juga Singapura, New Zealand, Australia, Uni Eropa dan Amerika itu mendorong demokrasi, termasuk Jepang dan Korea. Karena mungkin bisnisnya desainnya seperti itu, keterbukaan pasar dan yang lain-lain. Sementara Filipina, Thailand, kemudian juga Kamboja menyatakan bahwa itu persoalan dalam negerinya Myanmar sendiri. Myanmar sendiri sudah minta tolong langsung ke Perdana Menteri Thailand untuk mendukung rejim militer ini menertibkan demokrasi dengan janji nanti di akhir tahun akan ada pemilu kembali. Indonesia sendiri posisinya sebetulnya mengusahakan semua pihak untuk bisa duduk kemudian mencari solusi. Saya kira bangsa Indonesia termasuk saya itu jelas-jelas memperingatkan bahwa kami orang Indonesia itu punya tugas dari para leluhur negeri kami untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi kepentingan Indonesia di sini adalah kepentingan di mana supaya konflik yang ada di Myanmar ini tidak berlarut-larut, kemudian juga tidak memakan korban jiwa yang banyak, kemudian juga negaranya bisa pecah belah dan lain-lain. Nah, ujungnya sumber dayanya habis, konfliknya tidak terkendali, dan masyarakat Myanmar sendiri menjadi rugi. Kemarin perwakilan dari Rusia sudah datang ke Myanmar dan menyatakan, rejim militer Myanmar menyatakan sebagai kawan setia, kawan sejati maksudnya. Nah, di sisi yang lain situasi ini tetap belum ada kemajuan, di mana Aung San Suu Kyi tetap belum bebas, kemudian juga teman-teman yang pro demokrasinya dari Aung San Suu Kyi juga tetap masih ditahan, malah makin banyak yang ditahan, kemudian juga terlihat korban jiwa terus berjatuhan dan pengungsian keluar Myanmar makin menjadi-jadi. Nah, saya mau bacakan sesuatu, tetapi sebelum saya sampaikan ini, saya ingatkan kembali bahwa power struggle dalam sebuah negara itu ketika nanggung-nanggung terjadinya, maka itu biasanya kekuatan yang seimbang itu makin besar, dan ketika itulah nanti terjadi pecah belah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi bahayanya di situ gitu, ketika bangsa Myanmar nggak cepat-cepat sadar untuk duduk di perundingan, kemudian melakukan hal yang terbaik lah untuk mereka sendiri. Saya bacakan ya, nih, krisis Myanmar. Ini dari koran Kompas 28 lah, Maret.
Aparat junta membabi buta, korban kembali berjatuhan. Situasi di Myanmar semakin runyam. Aparat junta militer kian membabi buta, menembak massa pengunjuk rasa pro-demokrasi setelah menuduh mereka sebagai gerombolan teroris. Polisi yang ikut berunjuk rasa menentang kudeta turut ditembak dan termasuk di antara 93 orang yang dilaporkan tewas pada Sabtu 27/3/2021. Mulai berjatuhan nih korbannya makin banyak. Jumlah korban itu belum terhitung dengan data yang dilaporkan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik AAPP Myanmar Sabtu pagi. AAPP menyebutkan ada 328 tewas sejak unjuk rasa menentang kudeta militer 1 Februari 2021. Penembakan warga sipil oleh aparat junta pada Sabtu saat junta militer merayakan Hari Angkatan Bersenjata adalah yang terbanyak sejak kudeta dilancarkan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar mengecam junta militer karena membunuh warga sipil yang berunjuk rasa damai dengan tangan kosong. Di sini jadi bingung kan bahwa sebenarnya militer dan penguasa di sana itu menjaga negara dan bangsanya, atau sebetulnya mereka menjaga kekuasaannya gitu kan, ketika peluru ini makin banyak kena ke warga-warganya, atau ini mungkin masih belum dianggap banyak gitu kan, atau sesuatu yang urgent untuk segera masuk ke perundingan. Saya nggak tahu, nanti kita lihat ya. Pasukan keamanan junta telah membunuh warga sipil tidak bersenjata, termasuk anak-anak dan orang-orang yang karenanya mereka militer bersumpah untuk melindungi sebut sebuah pernyataan dirilis di laman Facebook Kedubes AS. Ini bukan tindakan militer atau polisi yang profesional. Kebrutalan junta memicu kemarahan kelompok etnis bersenjata. Mereka junta militer tidak melindungi demokrasi. Mereka justru mengancam demokrasi, kata Ketua Dewan Pemulihan Negara Bagian SAM, RCSS Jenderal Sodjorg. Lanjut ya. RCSS adalah salah satu kelompok etnis bersenjata yang dicap sebagai pemberontak oleh junta. Kalau mereka terus menembak dan mengganggu pengunjuk rasa, saya pikir kelompok etnis tak akan diam. Penolakan terhadap kudeta militer yang dilakukan aparat negara antara lain ditunjukkan Chit Liu Chu, 21, seorang polisi di Yangon. Ia tewas dalam unjuk rasa kemarin bersama-sama puluhan korban lain. Sebagaimana dilaporkan sejumlah kantor berita asing, kantor berita Associated Press menyebutkan 93 tewas di lebih dari belasan kota di Myanmar. Chit Liu Chu tertembak dalam kerusuhan di dekat penjara Insein. Setelah tertembak di kepala, ia dibawa pulang ke rumah, sayang nyawanya tidak tertolong. Saya sangat sedih sekaligus bangga, kata ayahnya. Yosef menyebut anaknya ikut menentang kudeta. Chit bukan satu-satunya anggota polisi yang tidak setuju dengan perampasan kekuasaan sipil demokratis oleh junta militer Myanmar Tatmadaw. Sejauh ini sebanyak 280 polisi Myanmar telah mengungsi ke India karena tak mau menembak pengunjuk rasa sebagaimana diperintahkan junta. Para sukarelawan kesehatan mengaku kesulitan mengevakuasi para korban tewas dari lokasi penembakan, sebab aparat terus menembaki siapa saja yang berada di lokasi unjuk rasa. Di beberapa lokasi penembakan bisa berlangsung sampai subuh. Kondisi di lapangan sangat mencekam, kata seorang warga Yangon. Pemimpin junta militer senior Min Aung Hlaing pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata menyatakan para pengunjuk rasa pro-demokrasi dan kelompok massa penentang kudeta sebagai teroris. Tindakan terorisme dapat membahayakan ketertiban dan keamanan negara sehingga tidak bisa diterima. Demokrasi yang diidamkan tidak akan tertib kalau ada yang tidak mematuhi hukum. Hlaing kembali menyatakan kudeta adalah cara Tatmadaw menyelamatkan demokrasi.
Pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional Demokrasi telah melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban. Ia juga mengatakan demokrasi akan dipulihkan dan pemilu akan digelar pada waktunya. Kini junta akan fokus menindak para perusuh dan mengganggu ketertiban. Sementara itu televisi yang dikuasai junta, MRTV, menyiarkan ancaman lebih terbuka. Anda penentang kudeta harus tahu bahwa Anda terancam ditembak di kepala. Pelajaran dari mereka yang tewas mengenaskan adalah mati sia-sia. Demikian siaran televisi itu. Yuarzurk mendukung upaya pembentukan pemerintahan tentara federal yang bukan versi junta. Upaya itu sedang dilakukan oleh politisi NLD, pemerintahan tandingan bentukan NLD, yaitu Komite Representating Piada Sungsu Hiletau, CRPH, dinyatakan terus bekerja di bawah tanah. CRPH mewakili anggota parlemen terpilih di Partai NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka tatnada musuh demokrasi. Utusan CRPH untuk mempersatukan bangsa-bangsa, Salai Mau Aung Tiang San, jangan menyerah sampai demokrasi tercapai, sampai pemerintahan federal terbentuk. Upaya warga menggulingkan junta tidak mudah. Anggota Dewan Keamanan PBB Rusia, Dewan Keamanan, secara terbuka mengeratkan hubungan dengan junta. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin dalam kunjungannya ke Naypyidaw. Kehadiran Fomin disebut membuat Rusia ikut bertanggung jawab atas kejahatan junta. Kami sangat sedih pejabat Rusia ke Myanmar untuk mengakui junta militer yang ilegal. Jadanar Aung dari Justice for Myanmar. Jadi teman-teman seluruh yang melihat channel ini, sudah terbukti apa yang disampaikan di awal-awal bahwa ini semua menjadi rumit. Dan pilihannya kembali kepada bangsa Myanmar sendiri, apakah akan terus memperpanjang persoalan ini atau mempercepat kemudian mencari tempat di titik tertentu di mana terjadi perundingan yang lebih komprehensif, yang terbuka dengan pola-pola yang pasti kalau hari ini disebutkan tidak mudah gitu kan, dan itu perlu ketemu dulu. Yang pasti yang sedang terjadi hari-hari ini adalah begitu banyaknya korban yang jatuh. Junta militer demikian berkeras untuk tetap menjalankan apa yang sudah menjadi rencana mereka. Jadi ingin semua tertib damai, kemudian baru pemilu. Nah, kalau di pengalaman banyak negara, ketika junta militer itu menguasai sebuah negara, pilihan menjadi demokrasinya itu karena kedaulatan rakyatnya. Jadi hampir jarang, apalagi ketika bisnis, uang, kekuasaan politik, dan ketahanan terhadap tekanan dari masyarakat itu aman bagi mereka pemimpin militer itu, maka berdasarkan pemahaman saya yang tentu tidak terlalu banyak ya, jarang, atau saya sih melihat hampir tidak mungkin kedaulatan itu diserahkan kepada rakyat gitu kan. Jadi ini tuh sebetulnya bukan soal proses demokrasinya kalau saya lihat, tetapi ini adalah soal bagaimana kedaulatan itu berada di mana gitu kan. Jadi 300 sekian orang itu apakah sudah dianggap banyak gitu oleh bangsa Myanmar agar konflik ini bisa diselesaikan dan mereka masuk ke sebuah proses berlanjut, apakah itu meja perundingan atau apa yang ada di dalam benak mereka. Karena di satu sisi ketika situasinya tetap stagnan, maksudnya stagnan seperti ini, maka peluru itu akan terus ditembakkan dan mengenai warga
sipil yang tidak berdosa dan kena bisa siapa saja gitu kan. Ketika saya ingin menyampaikan situasinya berimbang. Dan ini juga kalau dibaca seperti ini seperti tidak ada suara atau dari keluarga militer dan pejabat-pejabat di Myanmar hari-hari ini gitu kan, seakan-akan di dalam itu semuanya menyetujui atau hanya kepecah dua blok saja gitu kan. Jadi yang diketahui itu baru polisi yang tidak mau nembak lari gitu kan, atau nggak polisi yang tidak mau nembak tertembak juga. Tetapi bagaimana menghentikan konflik ini, kemudian juga bagaimana proses ini berlanjut maju gitu kan, artinya maju tuh konfliknya redam, kemudian ada kesepakatan, ada arah yang lebih maju, itu bisa terjadi. Militer tetap berkeras bahwa ini adalah di dalam rangka mentertibkan negara dan hukum, sehingga menuduh demonstran itu menjadi teroris. Dan ini mungkin juga perlu diajari di junta militer itu, teroris itu seperti apa gitu kan. Jadi ini pasti berbeda nih, di mana masyarakat atau rakyat menuntut kedaulatannya, jadi dituduh sebagai teroris gitu kan. Jadi ini nih harus ada hal yang bisa mengkomunikasikan kepada junta di sana bahwa sesungguhnya tidak seperti itu. Walau di sisi lain juga pasti ini makin ngeri ketika makin banyak orang turun ke jalan, dan ujung-ujungnya ketika misalnya mesin militer itu macet, maka pasti berbalik itu, pemimpin militernya akan dikejar itu sama masyarakat. Kalau berdasarkan pengalaman revolusi yang terjadi di Iran maupun dulu di Perancis, ketika kekuasaan itu berbalik, maka akan bergantilah zaman bahwa yang sebelumnya berkuasa itu menjadi dikejar. Itu terjadi bukan hanya kepada rejim di Shah Pahlavi ya di Iran, tetapi terjadi juga di Filipina terhadap rejim Marcos ketika mereka berkeras menghadapi masyarakat itu. Nah, sesungguhnya kembali ke pesan-pesan sebelumnya, kemudian juga yang Indonesia lakukan, Indonesia itu mengalami macet demokrasi itu ketika zaman Bung Karno, ketika zaman Pak Harto yang betul-betul keras itu. Nah, dua ini diselesaikan di jalanan. Artinya ketika jalanan itu berubah menjadi aksi aspirasi masyarakat, begitupun di parlemen, maka baik Bung Karno maupun Pak Harto Bung Karno memilih untuk mundur, menyerahkan, memberikan mandat kepada Pak Harto. Kemudian Pak Harto memilih berhenti dan memberikan kewenangan itu kepada Pak Habibie. Kemudian yang ketiga itu ketika Presiden Gus Dur terjadi perbedaan pendapat, kemudian diselesaikan di sidang istimewa MPR. Pak Dur memilih tidak datang ke sana, kemudian menyerahkan kekuasaan itu dengan cara berdiam diri kepada sidang MPR itu. Kemudian Bu Mega jadi, kemudian milih wakil presiden dan terjadi pemilu lagi. Nah, di tahun 99 juga seperti itu. Setelah Pak Harto jatuh, Pak Habibie hanya 1 tahun sekian bulan menstabilkan negara. Kemudian Pak Habibie mengadakan pemilu kembali dan memilih presiden kembali di MPR. Jadi dua contoh itu. Dan kemudian ketika dulu zamannya Bung Karno turun, Pak Harto 66 itu atau 67 kalau nggak salah, 66 atau 67 itu mendapatkan mandat itu. Kemudian tahun 71 itu mengadakan pemilu ya, atau 73 lupa saya, udah hampir 50 tahun yang lalu gitu kan, mengadakan pemilu. Jadi dengan contoh-contoh ini barangkali sebetulnya banyak negara bisa belajar kepada Indonesia bagaimana ketika perbedaan pendapat yang keras itu terjadi, kemudian pemimpinnya justru merespon dengan bijaksana
Nah, setelah itu prosesnya bertahap kembali lagi kepada sistem demokrasi yang pada intinya adalah proses pergantian kepemimpinan itu lebih damai. Nah, jadi itu contoh tiga hal ya yang pernah terjadi. Nah, semoga bangsa Myanmar bisa belajar dari pengalaman ini, karena ketika ini diteruskan, kalau terus pecah itu seluruh bangsa repot. Tetapi ini pun sebetulnya sudah mengindikasi ketika pemimpin junta militer itu tidak hati-hati, maka dia akan terusir seperti Shah Iran, kemudian terusir juga seperti Presiden Ferdinand Marcos di Filipina gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia ketika pemimpinnya turun itu bisa proses terus berjalan, dan pertumpahan darah itu tidak luas, dan negaranya itu tetap bisa terjaga persatuannya. Jadi itu pengalaman dari bangsa Indonesia, bukan untuk mengajari, tetapi ini bagian daripada proses menjaga perdamaian dunia ya. Jadi bangsa Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia, karena untuk apa itu kekuasaan gitu kan, ketika masyarakat tidak menghendaki, kemudian juga itu malahan membahayakan seluruh pihak. Dan itu tentu silakan dihitung oleh pemimpin Tatmadaw sampai mau berapa besar gitu kan. Kemudian juga pemimpin di sana di masyarakat juga silakan dihitung mau seberapa lamanya proses ini. Dan yang paling baik adalah segera disepakati proses yang kira-kira bisa menjaga semua pihak masuk ke dalam era baru yang dihasilkan dari perundingan-perundingan yang di atas meja gitu. Karena kalau di jalanan itu ketika diteruskan tadi itu pilihannya selalu berbahaya, walaupun juga ketika itu cepat, kuat, dan tepat bisa langsung berbalik, kemudian situasi baru bisa terjadi. Dan tetap diingat juga gitu kan, itu tetap bahaya juga karena terjadi penyusupan dan yang lain-lain. Dan di seluruh dunia ini hari-hari ini penguasanya sesungguhnya pengusaha ya, atau oligarki lah, transnational corporation lah, yang akhirnya masuk ke berbagai sistem pemerintahan dengan orang-orangnya, karena mereka punya segalanya. Jadi Myanmar ini juga harus hati-hati bahwa ketika begitu junta ini jatuh, itu belum tentu juga kalau tidak hati-hati akan langsung warga Myanmar, warga negaranya mendapatkan kedamaian dan kemerdekaan serta kesejahteraan dan keadilan. Tetapi juga ada bahaya-bahaya yang sering kali terjadi di berbagai negara di seluruh dunia ini gitu kan. Karena pada situasi rawan itulah oligarki itu akan tumbuh cepat, kemudian mereka menguasai negeri itu dengan menguasai sektor-sektor ekonomi yang sangat menguntungkan, dan menjaga ekonomi rente itu untuk kepentingannya mereka. Dan itu akan membuat mereka makin kuat, sehingga makin menguasai segala hajat hidup orang banyak di negara tersebut. Pesan ini tentu disampaikan dalam rangka kasih sayang ya, bahwa kita tidak ingin melihat bangsa lain juga atau pelajaran-pelajaran yang terjadi di berbagai belahan dunia ini terjadi juga di Myanmar, dalam konteks yang justru menyengsarakan rakyat Myanmar sendiri gitu. Jadi kita berharap sesungguhnya bahwa semoga akal sehat, nurani, kemudian juga kekuatan rakyat di Myanmar itu bersatu supaya menemukan jalan agar yang terbaik buat bangsa Myanmar segera terjadi. Kami dari jauh tentu hanya bisa menyampaikan seperti ini, mendoakannya, dan penting juga sesungguhnya untuk seluruh media di internasional bisa menyampaikan terus berita-berita yang aktual. Dan kembali lagi, cara jalanan itu hanya akan berhasil ketika bukan hanya unjuk rasa, tetapi rakyat betul-betul melihat pilihannya hanya terjadinya perubahan. Dan itu akan terjadi ketika kehidupan sehari-hari atau hal-hal yang strategis bisa berbalik kepada pro yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Tetapi kalau hanya
berupa karitatif, turun ke jalan rame dan seperti itu aja, pengalaman di berbagai negara itu akan makin panjang, konfliknya akan makin luas. Jadi harus terjadi sesuatu hal yang legitimasi sehingga era ini bisa diakhiri gitu. Jadi demonstrasi itu bukan hanya sekedar demo, tetapi ada hal-hal yang bisa membuat perubahan itu terjadi, dan selama itu tidak terjadi, yang dikhawatirkan adalah konflik semakin meluas dan ujungnya sangat membahayakan negara itu sendiri. Demikian, terima kasih. Semoga ini jadi inspirasi buat semua pihak tentu, sehingga akan ada jalan keluar bagi bangsa Myanmar. Assalamualaikum.